Ya. Sudah kita ajukan, hari ini kita sudah dapat surat dari Mahkamah Agung, kita mendapatkan nomor register perkara 42. Tetapi yang harus dipahami soal antigen, soal PCR, soal rapid test itu bukan barang baru bagi saya. Sejak pertama kali diberlakukan tahun kemarin, ketika orang mau naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta api itu wajib rapid test. Belum ada antigen, waktu itu, belum ada tes PCR. Antibody. Itu sudah kita gugat. Itu kalau kata dokter begini, itu antibody. Itu yang awalnya berlaku 7 hari, kita gugat hari ini, besok langsung dirubah menjadi 14 hari. Intinya begini, bagi saya, bagi teman-teman yang menolak itu, syarat perjalanan mestinya tidak perlu ada antigen kalau sekarang, tidak perlu ada tes PCR. Pertama, kenapa? Karena yang namanya PCR pun itu hanya bisa tahu akurasinya itu pada saat dikeluarkan tes. Saat itu juga. Setelah dia ketemu orang lain, 1 jam kemudian, besok, lusa, nggak dijamin. Dia itu masih steril. Makanya kenapa orang kalau masuk Indonesia itu selain tes PCR, dia diisolasi dulu untuk mengetahui apakah memang ini terserang virus atau tidak. Lah, kalau perjalanan dalam negeri nggak pakai itu. Logikanya ini diskriminasinya begini. Ini ukurannya adalah orang keluar rumah, ketemu banyak orang. Tidak hanya naik pesawat, tidak hanya naik kereta api. Kita naik angkot pun kumpul dengan banyak orang, mestinya harus tes PCR, mestinya harus antigen. Tapi kan sekarang sudah nggak wajib, Mas, untuk tidak wajib itu untuk PCR-nya. Oh, tapi tetap antigen. Antigennya tetap wajib. Itu yang digugat sama Mas Soleh? Iya. Kita menggugat secara keseluruhan karena logika berpikirnya ini sudah nggak pas. Ternyata logika berpikir terjawab sekarang. Ada permainan 4 gulipat di balik itu. Hidungmu adalah cuanku. Nah, ini yang ternyata kenapa sih dipaksakan? Yang digugati ketentuannya atau logika berpikirnya nih? Ya tentu ketentuan, karena logika berpikir di dalam pembuat kebijakan itu yang agak-agak orang Jawa bilang itu agak sulit. Mau saya kasih contoh, Mas ya? Iya, coba. Dulu orang wajib PCR itu setelah dosis kedua vaksin. Ya. Beberapa bulan kemarin tiba-tiba cukup 1 dosis. Ini logika nggak kena. Orang itu diwajibkan vaksin, kok sekarang malah enggak? Cukup 1 aja nggak apa-apa. Kita protes-protes, sekarang dirubah lagi. Wajib 2 vaksin dosisnya itu. Kalau 1 vaksin, maka PCR. Kalau 2 vaksin, antigen. Sebelumnya enggak. Jadi logikanya itu bolak-balik karena peraturan kita, instruksi Mendagri, surat edaran Satgas, surat edaran Kemenhub, setiap 2 minggu itu selalu mengalami perubahan. Yang bikin aturan juga kepalanya pusing. Jadi, di bawah standar dong. Ya, kalau PCR untuk klien, kami kasih antigen 35.000. Oh, no, antigen. PCR. 225, Mas. 225. Standar pemerintah kan 275 Jawa, luar Jawa 300. Artinya, yang diinginkan pemerintah sebenarnya untungnya udah banyak bagi teman-teman, tidak hanya rumah sakit tapi ini juga lab. Logika begini loh, kita dulu itu paling murah 900.000. Ya, dulu Presiden marah itu kan gara-gara India PCR-nya cuma 96.000 uang kita. Marahlah Jokowi ini. Nggak tahu marahnya sandiwara atau marah betul. Saya marah lah. Kayak ngamuk. Minta diturunkan menjadi 500. Nggak sampai beberapa lama diprotes keberatan. Minta maksimal 300. Pertanyaannya, sakjane kulaan iku piro? Ketika pemerintah menetapkan 275 untuk Jawa, Lion Air menetapkan 195.000. Lebih murah lagi. Bagi masyarakat itu tidak penting hasilnya, yang penting isok numpak pesawat. Itu kan hanya sebagai persyaratan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah kita itu tidak pernah punya data. Sekarang itu kondisi COVID sudah melandai. Apakah dengan adanya antigen PCR ini banyak diketemukan apa ini? Oh, ternyata banyak yang positif. Nggak pernah ada. Wes pokoknya wajib. Kesan yang muncul, aku dodolan. Yang penting masyarakat ikut tono, ada 2 menteri yang terlibat di situ, ikut punya saham, ya wes. Makanya tadi saya katakan, hidungmu adalah cuanku. Coba lagi saya kasih datanya. Iya, antigen. Ini lagi. Bukan saya yang ngomong.
Surat Data ini, edaran data ya. Kementerian Perhubungan. Betapa aturan ini diskriminasi. Kita tes PCR yang awalnya berlaku 2 hari, diperpanjang jadi 3 hari. Ya. Khusus yang namanya personil pesawat, itu include pilot, pragawati. Tes PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 7 kali 24 jam. Bukankah itu diskriminasi? Loh, apa bedanya kita dengan pilot? Sama-sama banyak ketemu orang. Kenapa kita cuma 3 hari, dia 7 hari? Loh, ini loh, jadi Mungkin pilotnya nggak turun dari pesawat ya? Iya, Di mungkin. dalam Pilotnya gitu ada ya. di dalam soalnya. Tapi sebentar, Mungkin loh ya. ini sudah ada Tahun kemarin pada saat rame-rame soal Jinos, produksi anak dalam negeri dari UGM, Ya. wah itu pemerintah sangat bergembira. Dan saya masih ingat Luhut Panjaitan yang di depan, yang dia ngetes di stasiun, muji bahwa akurasinya itu 90%. Dan biayanya sangat murah, 10 sampai 20, maksimal 30 ribu. Loh, kenapa itu tidak digalakkan? Jinos itu booming, tiba-tiba hilang di telan bumi. Loh, akhirnya kan saya jadi bertanya-tanya, kenapa ini mas? Oh, apakah menterinya tidak bisa bisnis sehingga Jinos itu dimatikan? Loh, mestinya kalau mau pakai syarat perjalanan, ya Jinos itu murah meriah, itu satu. Yang kedua, antigen. Kalau kita mau bicara antigen, antigen itu harganya nggak sama antara di bandara dengan di stasiun. Dulu pada saat masih mahal, di stasiun itu 75.000. Ya. Saya ke Cepu tiketnya cuma 50.000. Jenisnya antigennya lebih mahal. Nah, sekarang ini antigen di stasiun murah 40.000. Kenapa di bandara masih 80.000? Artinya kenapa nggak bisa disamakan? Uang itu bisa jual murah kok. Sama. Kenapa pemerintah 275 menetapkan, Lion Air bisa 195. Jadi closing statement saya punya pendapat lebih baik syarat perjalanan itu menghapuskan antigen, menghapuskan tes PCR itu. Lebih menekankan orang itu protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, itu jauh lebih penting. Di masjid itu loh penuh setiap Jumatan, yang aman-aman aja kok. Siap, Mas Soleh, kita tunggu.